Shalom saudara, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini, wartawan Injil. Kita akan mendengarkan berita yang bikin adem ayam ini saudara, yang pastinya kabar baik. Dan apapun saudara aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali lagi, berjumpa lagi di channel Gereja YouTube, channel kesayangan kita bersama. Terima kasih buat teman-teman, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sahabat Gereja YouTube semuanya, dan juga para mendukung perkembangan channel Gereja YouTube, dan setia mendengarkan video-video Gereja YouTube, terus menyuarakan. Kiranya kita tetap menggunakan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, saudara-saudara, sahabat Gereja YouTube, pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita semua sebuah kesaksian yang sangat luar biasa dan akan menjadi rema buat hidup kita. Saya percaya itu buat pergumulan hidup kita untuk terus memuliakan nama Tuhan Yesus, untuk terus memuliakan nama Yesus Kristus Juru Selamat di media sosial, khususnya YouTube ini. Kesaksian seorang pria yang hidup kembali, yang dari kematian dia bisa hidup kembali, padahal lehernya sudah digorok, hampir putus, tapi dia tidak sendiri saudara. Dia memiliki Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia ditolong oleh kuasa Roh Kudus, dia ditolong oleh Yesus Kristus, dan sampai saat ini dia melayani Tuhan Yesus, menjadi saksi bagi banyak orang. Oleh karena itu saudara-saudara dan teman-teman Gereja YouTube, mari kita simak dulu video berikut ini. Sebagai saluran berkat Tuhan, kita harus sama-sama membagi cerita kesaksian kita, pengalaman kita, pengalaman spiritual kita bersama Tuhan. Baik saudara, perkenalkan kembali, saya ingin memperkenalkan diri. Pertama, nama saya Bayu Ahmad Nugraha. Baik ya, nama saya Bayu Ahmad Nugraha. Saya berasal dari keluarga besar Muslim. Saya bisa katakan Muslim, Islam gitu. Kakek saya Islam, nenek saya Islam, dan semua keluarga besar saya Islam. Gitu, saudara. Jadi tidak ada dalam silsilah keluarga saya ini yang Kristen. Seperti itu. Tidak ada. Jadi sampai saat ini hanya saya yang berani untuk mengambil keputusan sehingga saya dapat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Gitu. Saya berharap cerita yang saya akan bagikan kepada saudara sekalian boleh menjadi berkat untuk saudara dan boleh menjadi penguat akan iman saudara kepada Tuhan. Amin. Baik saudara, saya akan menceritakan pertama kali pengalaman saya waktu saya masih di Islam. Saya waktu masih di Islam diajarin ngaji dari mulai saya TK, TKB saya udah mulai diajarkan mengaji waktu itu di daerah Permatasari, ya kan? Waktu itu gurunya perempuan disebut Bu Umi. Saya belajar dari mulai Iqra, naik ke Juz Amma, lalu ke Al-Quran. Namun waktu saya mengaji di Al-Hikmah itu di Permata, di Masjid Al-Hikmah, saya tidak full begitu, karena waktu itu saya langsung naik ke SD. Di SD itu kelas 1 saya banyak kesibukan sehingga membuat saya agak sedikit kehabisan waktu seperti itu untuk mengaji gitu kan. Yang saya ingat pada saat itu saya mengaji mulai dari belajar huruf hijaiyah, membaca tanda-tanda baca dalam bahasa Arab. Misalkan dalam satu kata huruf ba itu ada 3 tipe. Kalau ada garis di atas itu dibacanya ba, kalau ada di bawah bi, kalau ada seperti ini bu, gitu. Jadi saya belajar huruf hijaiyah dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, da, ro, ce, dan
sampai seterusnya seperti itu. Iya, baik. Saya belajar dari Ikro 1 sampai Ikro 6, kalau nggak salah waktu itu, Ikro 1 sampai Ikro 6 belajar. Nah, perlu saudara tahu bahwa Ikro 6 itu adalah isi dari potongan-potongan ayat yang ada di Juz Amma dan di Al-Quran. Seperti itu. Jadi Ikro 1, Ikro 2, Ikro 3, Ikro 4, itu udah mulai ada sambungan ayat. Ikro 1 sampai Ikro 3 itu berisi tentang pengenalan huruf. Nah, A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, O, Da, Da. Nanti masuk mulai ada A, I, U, seperti itu kayak gitu. Belajar, lalu naik ke Juz Amma, menghafal apa surat-surat pendeknya dari mulai Al-Fatihah sampai surat-surat panjang yang saya hafal. Mungkin saudara di sini bertanya dalam hati saudara gitu kan, kayak bener nggak sih ini si Bayu ini kan gitu kan, Bayu ini beneran dia dari mana? Saya akui saya benar-benar dari sini. Soalnya saya hafal Al-Fatihah kayak gitu kan, saya hafal Al-Fatihah, Anas, Al-Ikhlas, terus ayat kursi, bahkan saya bisa hafal Yasin dari 1 sampai ayat yang terakhir Yasin, seperti itu. Dan cara baca yang tampil dan benar seperti saya diajarkan waktu saya masih duduk di bangku SMP. Saya diajarkan bagaimana cara mengaji Bismillah yang benar. Nah, di situ ada Bismillahirrahmanirrahim. Dari kata mil itu aja nggak boleh ada le, dan seterusnya seperti kayak gitu. Jadi kalau di konsep ajaran mereka sendiri itu beda satu huruf aja, beda satu cara tanda baca saja itu sudah beda arti. Gitu. Jadi bagaimana caranya kita tuh benar-benar belajar, gitu kan, benar-benar belajar sedetail itu. Cuman di sini tidak dengan artinya. Itu yang saya sayangkan pada saat waktu saya ngaji di guru ngaji saya di Pak Ali itu di Permata di sana. Saya belajar untuk dididik untuk menghafal, didoktrin untuk menghafal, tapi tidak diajarkan untuk mengerti. Seperti itu. Karena yang paling penting itu sebetulnya dari misalkan nih Bismillah gitu kan, gitu kan, dengan menyebut nama Allah misalkan kayak gitu kan, itu dalam satu kata itu aja nih ada lagi artinya ke belakang gitu kan, kalau kita benar-benar pengen tahu gitu. Cuman doktrin yang diajarkan pada saat saya ngaji itu tidak sedetail itu gitu, tidak sedalam itu gitu. Hanya kamu hafal, ya sudah, berarti nanti kamu naik ke Ikro 2, kamu ngerti cara bacanya, kamu naik ke Ikro 3, sampai saya tidak diajarkan untuk bagaimana saya mengerti kayak seperti kul huwallah, seperti itu kan. Kul artinya apa, huwallah itu artinya apa, ahadnya itu artinya apa. Saya juga baru mempelajari setelah saya naik duduk di bangku kelas 1 SMA seperti itu. Saya belajar dari mulai yang saya dalami pertama kali itu adalah surat Al-Ikhlas. Di sana mengatakan bahwa kul itu kan artinya katakan. Huwa Allah, huwa itu artinya dia laki-laki. Huwa Allah, dia adalah Allah. Katakanlah dia adalah Tuhan atau Allah, dia adalah Allah yang esa. Ahad itu artinya satu. Nah, di situ saya mulai berpikir bahwa yang dikatakan bahwa Allah itu tidak memiliki gender, bagi saya itu agak sedikit janggal juga, karena di situ jelas di Alkitab dikatakan bahwa kul huwa di situ adalah dia laki-laki. Seperti itu. Lalu saya naik di situ, saya belum ada sama sekali untuk berpikir bahwa saya akan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kayak gitu kan. Saya belum ada pikiran sama sekali, di benak saya belum ada. Cuman pada saat saya naik ke SMP, saya tuh mulai senang dengar lagu pujian. Waktu itu pada saat saya kelas 1 SMP itu saya sering mendengarkan lagunya dari Gracia Piana. Waktu itu saya sering mendengarkan lagunya yang Ku Tetap Setia Sampai Akhir, ku menutup mata, ku tetap setia, dan lagunya yang Walau ku tak dapat melihat, itu benar-benar kayak pas saya dengar lagu itu kayaknya pas banget gitu sama apa yang saya rasakan. Kayak ini lagu kayak hidup gitu kan. Pada waktu itu saya belum tahu Kristen itu seperti apa konsepnya, doktrinnya seperti apa, Tuhannya siapa, saya belum tahu. Intinya pada saat saya di Muslim,
Mama saya didik saya memang keras untuk ngaji, untuk ya untuk mengaji, saya sempat waktu itu ya, nih saudara harus tahu juga, saya waktu kelas 3 SD, saya tuh dipaksa ngaji waktu itu, dipaksa ngaji sama mama saya, dan saya kan waktu itu posisinya lagi sakit kan. Karena memang mungkin ajaran dari dahulu-dahulunya mama diajarin sama ayahnya seperti itu, mungkin itu juga diturunkan ke saya. Jadi waktu itu saya pulang dari sekolah, habis pulang dari sekolah tuh saya langsung les, kalau waktu itu les di Atang Sanjaya. Habis itu saya langsung pulang sore-sorenya, mau ngaji di Permata. Jadi situ sakit, muka saya udah pucat semua. Cuman di situ mama saya tetap paksa, lu harus ngaji, kamu harus ngaji. Pokoknya mau nggak mau kamu harus ngaji. Kayak gitu. Sampai akhirnya saya lagi ngeliatin teman-teman saya lagi pada main layangan. Saya diseret dari rumah. Saya diseret dari rumah tanpa ada basa-basi, diseret dari rumah. Saya dimasukin ke dalam kamar mandi. Ingat banget waktu itu mama saya bawa apa sih, batang kayu jambu tuh, jambu jambu air ya kalau di sini, bukan jambu air, jambu klutuk yang ada bijinya itu, yang dalamnya merah itu. Saya dipukul di belakang sampai biru-biru di sini. Mungkin kalau HP saya yang masih cenenet itu, yang masih ketak-ketik yang Sony Ericsson itu masih ada, mungkin itu bisa jadi barang bukti saya tunjukkan di sini, karena eh, HP itu udah rusak beberapa tahun lalu pas saya kelas 3 SMP. Jadinya saya kehilangan bukti tersebut, padahal itu yang berguna banget buat mengingatkan saya gitu kan. Nah, udah kayak gitu, memang mama saya sendiri mendidik saya ini wataknya memang keras. Saya akui keras banget dalam sholat. Bahkan ya waktu itu ketika saya mau disuruh sholat, mama saya sampai maaf maaf saya harus katakan ini, bang nih gitu kan. Saya harus nggak bisa ngomong di sini karena itu terlalu frontal. Saya tidak ingin mengulang itu kembali karena saya sebagai manusia baru. Saya tidak ingin mengulang hal yang sama gitu kan. Pokoknya lu tuh anak tahu diri gini gini gini, udah di apa sih, urus dari kecil begini. Siapa yang mendingan gua ini, kalau lu apa ibaratnya kayak kalau kamu nggak mau sembahyang sama Tuhan gitu kan, dibangunin sholat subuh saya nggak bisa dibangun ini. Nah itu dia yang saya bilang pada saat kemarin, mungkin yang kemarin saudara belum dengar, saya waktu di musim tidak merasakan adanya hadirat Tuhan. Kenapa hadirat Tuhan? Karena saya tidak merasakan adanya campur tangan Tuhan di dalam hidup saya. Itu saya akui. Kenapa? Karena pada saat saya kelas 2 SMP, saya sudah bisa berpikir. Waktu itu saya pernah dengar ada salah satu ustadz, ustadz apa kiai saya lupa waktu itu. Dia mengatakan bahwa kesibukan laki-laki di surga itu memecahi perawan istri-istri mereka sebanyak 72 bidadari. Ya, jadi di situ saya pikir, saya waktu itu sempat berpikir juga, kok bisa? Ingat, saudara ingat ya, ini kita berbicara masalah logis saja ya, karena ini bagian dari kesaksian, ini juga memperkuat iman saudara. Ya baik, jadi eh, saudara harus ingat bahwa Adam dan Hawa, gitu kan, Adam dan Hawa kan keluar dari surga itu kan, ini menurut logika saya pada saat itu, Adam dan Hawa kan keluar dari surga aja gara-gara makan buah. Dia bukan zina loh, bukan mencuri, bukan ibarat mengolok-olok Tuhan Yesus, bukan di sana, bukan. Karena hanya makan buah tersebut, dia bisa keluar, bisa diusir dalam surga, gitu kan, dari surga itu dia bisa diusir. Nah, ketika manusia ibaratkan jatuh ke dalam dosa dan upah dosa adalah maut, dan di dalam perjalanan kita di bumi ini, nanti di surga kita dibalas dengan hal yang seperti itu, menurut saya tidak wajar. Pada saat apa sih kehidupan Adam dan Hawa di surga kan sudah jelas di situ. Saking kudusnya karena makan buah aja dia bisa diusir. Apalagi dikasih hadiah seperti ini. Tuhan yang mana yang bisa ibaratkan pelin-pelan. Loh, kamu pada awalnya aja penciptaan manusia Adam dan Hawa gara-gara makan buah aja diusir, ya kan? Kok ini malah manusia di bumi segitu lamanya di bumi sampai akhirnya dia kembali ke dalam ibaratkan alamnya yang sesungguhnya, kok ini malah dikasih hadiah mengotori tempat yang seharusnya itu kudus, gitu kan? Benar-benar kudus. Bahkan dijelaskan bahwa orang yang bisa masuk ke dalam surga hanya orang yang tidak berdosa di situ. Begitu. Jadi di situ saya berpikir kayak ini nggak mungkin, kok bisa gitu. Dia aja gara-gara, maaf, Nabi Adam aja, Adam sama Hawa aja waktu itu masih sebutin, makanya saya panggil Nabi Adam.
Nabi Adam sama Hawa aja keluar dari surga gara-gara makan buah. Kok bisa sekarang saya yang jadi ibaratkan cucu buyutnya lah gitu ya. Saya meneruskan perjuangan dia sebagai manusia atau khalifah karena di dalam ajaran saya yang dulu itu manusia emang diciptakan sebagai khalifah gitu kan di bumi sebagai ibaratkan petualang lah gitu ibarat bahasa gampangnya gitu gampang diingatnya. Nah, ketika kita dibayar upahnya dengan hal yang seperti itu, menurut saya nggak wajar. Karena di dalam dunia aja, ibaratnya kayak gereja kah itu, masjid kah itu, kelenteng kah itu aja kan kudus. Nggak boleh dong ada orang zina di dalam masjid. Nggak boleh dong ada orang zina di dalam gereja gitu kan. Kenapa bisa di dalam surga kayak gitu? Menurut saya di situ aja udah nggak masuk akal gitu. Nah, di situ saya agak goyah di situ, agak goyah di situ. Cuma saya masih nentang karena jujur, saya adalah salah satu antikris pada saat itu. Ketika ada orang pakai kalung salib waktu itu kan, saya langsung kayak eh, gimana sih kayak soal berani gitu kan kayak, aduh ini orang nyembah jin kafir nih. Pada saat itu ya, saya nggak katakan ini sekarang pada saat itu. Ini orang nyembah jin kafir, kok manusia disembah? Loh, kok di gereja ada patung gini 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 gini. Saya bicara masalah yang ya biasalah orang-orang seberang itu katakan gitu kan. Kitab Injil bukannya udah dicampur aduk dengan manusia ya begini 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 gitu kan, kok bisa gitu menurut saya nggak masuk akal sampai akhirnya saya belajar lah di situ. Saya belajar masih pakai web kan waktu itu masih pakai web. Saya baca di kayak di Kompas gitu kan waktu itu, baca dari Kompas atau dari apa sih web-web lainnya yang bisa saya pelajari gitu kan. Saya belajar tentang siapa itu Yesus. Yesus dengan Nabi Isa itu samakah atau di manakah? Sampai akhirnya saya menemukan titik di mana saya dapat jawabannya. Ternyata Nabi Isa itu dengan Yesus itu beda. Karena dari sejarahnya beda, dari tempat lahirnya beda, dari silsilah keturunannya juga beda. Makanya sampai saat ini jika ada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu diserupakan atau disamakan dengan Isa Al-Masih, itu saya salah satu orang yang menentang keras. Kenapa? Karena dari derajatnya aja udah beda. Yang satu mengatakan bahwa Isa hanyalah sebagai utusan, yang satu lagi mengatakan Isa ini adalah digambarkan sebagai sosok ilah itu sendiri atau Tuhan itu sendiri, gitu kan? Jadi menurut saya di sini jelas gitu. Yesus datang ke dunia membawa karya keselamatan yang jelas. Di sini kan jelas ya. Jadi kalau ada orang seberang yang bilang bahwa sampai saat ini ya kayak saya apa sih pada saat itu mikir, jadi setelah saya pelajari itu saya mendapat kesimpulan ternyata Kristen itu bukan agama ya. Saya juga baru tahu gitu kan pada saat itu bahwa itu bukan agama. Karena Yesus turun ke dunia ini apa sih Tuhan turun ke dunia ini menjelma jadi manusia sang firman ini bukan untuk membawa agama guys. Jadi bukan untuk ibaratnya bawa gedebongan buku segede gini, bukan seperti itu karena tidak seperti yang digambarkan di ajaran saya sebelumnya gitu. Jadi tidak seperti yang dikatakan bahwa Allah menurunkan kitab kepada nabi-nabinya. Jadi nggak gelundungan kayak gini, bukan gitu. Karena kalau dipikir, kalau dia memang nabi, cuma satu-satunya Nabi Isa atau Yesus yang tidak memiliki perantara. Coba deh pikir, uh, Nabi Musa memiliki perantara, ya kan, kayak malaikat. Begitupun Nabi Daud, ya kan, kalau di ajaran saya sebelumnya. Begitupun Nabi Isa, dia masih menggunakan malaikat Jibril untuk menerima wahyu. Sedangkan Yesus sendiri, apa yang diucap dari perkataannya, itulah firman. Makanya dia disebut pada saat itu yang saya mengerti gitu kan. Sampai satu saat saya mendengarkan ceramah dari salah satu ustadz gitu kan, di situ yang membuat saya agak yang lagi, wah ini benar-benar nih yang saya pelajari waktu itu ternyata cuman ibaratkan kayak pelajaran dibolak-balik, ternyata itu dicampur tangan waktu itu yang dituduh Rasul Paulus katanya, yang apa namanya mengotak-ngatik gitu kan, gitu. Saya di situ makin benci sampai waktu itu kalau saya kelas 3 SMP itu kalau nggak salah ada kasus gereja dibakar deh kalau nggak salah waktu itu, saya lupa ada di mana, yang jelas waktu itu ada kasus gereja dibakar dan di situ saya berkata dalam hati saya ini, syukurin lu gitu bahasa halusnya ya, soalnya saya nggak bilang kayak gitu, lebih kasar lagi bahasanya, cuman waktu itu yang saya katakan seperti itu, syukurin lu, emang enak lu makannya, jangan nyembah patung lagi gini 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 gini. Pada saat itu sampai di atas rumah saya ini, di atas ada apa namanya teman saya, dia anak didik saya di Paskibra karena saya ngajar di Paskibra di SMP, dia Kristen waktu itu, dia saya masih di Muslim,
Dia yang sering, maaf ya sebelumnya kalau dia nonton pada saat malam hari ini, saya nentang keras dia, lu jangan nyembah manusia, lu bakal diazab lagi gini. Siksaannya pedih ya. Saudara bisa tonton lah itu film azab yang ada di Indosiar ya, kurang lebih gambarannya seperti itulah. Ya, kurang nggak lebih lah, mirip lah. Jadi seperti itu yang digambarkan dalam musik. Dan itu yang kedua, saya tuh takut banget sama kisah azab kubur. Takut banget. Ya siapa yang nggak takut ketika kita nyadar kita ini manusia berdosa gitu kan. Kita nyadar kita manusia berdosa. Terus Tuhan bakal bilang bakal siksa kita gitu kan, bakal mukul kita dengan pentungan yang gitu gede. Siapa yang nggak takut gitu kan? Siapa yang nggak takut, coba bayangin. Anak kelas 3 SMP ditakutin pakai hal-hal yang kayak gitu, mungkin dari kecil udah ditanamin dengan hal yang seperti itu. Siapa yang nggak takut coba? Siapa yang nggak takut? Saya sendiri aja takut. Loh, saya pikir di situ, orang mati kenapa harus disiksa lagi? Loh, katanya ada azab dunia. Katanya Tuhan Maha Pengampun. Loh, kenapa masih disiksa lagi di dunia? Ya kan? Gitu. Jadi menurut saya kayak nggak masuk akal aja gitu di situ mulai tuh. Mulai berkata-kata dalam pikiran saya kayak nggak masuk akal juga. Cuman di situ si iblis ini tetap menggoda saya. Jadi kayak tetap aja di itu pada saat saya nonton YouTube diketemuin lagi sama ustadz-ustadz yang ceramah tentang kekristenan bilang eh di sini tuh begini, kekristenanisasi itu pakai mainan aja itu kristenanisasi gitu kan, mainan anak bayi itu, anak apa sih, kayak anak balita tuh yang HP-HPan yang kalau bunyinya neng 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 gitu kan kayak lagu Natal gitu, mereka bilang itu kristenisasi guys. Well, di situ saya pikir wah berarti orang Kristen itu hebat ya. Kenapa orang Islam gara-gara dengar suara mainan anak-anak aja gimana bisa goyah, sedangkan kalian anak-anak Tuhan yang setiap hari mendengar suara azan, emang kalian tidak goyah, saya hebat. Saya acungin jempol. Keren. Di situ saya cuma bisa mikir sampai situ aja taraf pemikiran saya. Sampai akhirnya saya putuskan untuk stop. Stop. Kayaknya ini saya udah terlalu mendalam gitu. Udah terlalu, ibaratkan udah terlalu nyemplung. Batasan saya ini udah harusnya udah segini. Udah terlalu melampaui batas lah saya bilang kayak gitu. Sampai akhirnya saya lupakan itu. Kelas 3 SMP, mau naik ke 1 SMA itu saya udah mulai lupakan hal-hal tersebut gitu kan. Sampai akhirnya saya kelas 1 SMK. Kelas 1 SMK, saya banyak banget ketemu sama orang Kristen. Nggak tahu nih, mungkin ini rencana Tuhan juga ya, saya dari kelas 1 SMK sampai kelas 3 SMK itu, saya banyak banget dipertemukan sama anak-anak Tuhan. Kenapa saya banyak dipertemukan sama anak Tuhan? Kenapa nggak teman-teman saya yang satu iman dengan saya? Kalau pada saat itu saya memikir bahwa ini bukan rencana Tuhan. Gitu. Sampai akhirnya saya tidak menceritakan ini ya, apa namanya, kejadian dari kelas 1 sampai kelas 2 karena di situ kosong, tidak ada kejadian apapun yang berhubungan sama kesaksian ini gitu. Jadi saya langsung loncat ke apa namanya, kelas tiga SMK saya gitu kan, saya normal jalan belajar seperti biasa gitu kan. Oh iya, saya sebelumnya harus kembali lagi ke SMP. Ya guys, jadi waktu itu saudara, waktu di SMP itu saya benar-benar jahat banget. Saya jahat banget karena saya benci, saking bencinya sama orang tua saya gitu kan. Waktu itu saya yang digebukin, dipukulin, yang tadi saya cerita ke saudara, itu saudara sekalian itu, saya kesel sama orang tua saya. Jadi saya mau katakan di sini saya curi mas-masan tuh perhiasan mama saya seperti cincin, gelang, kalung, saya jual di Parung. Saya di situ jadi maling, saudara. Saya di situ jadi maling, pergaulan saya rusak. Saya minum minuman keras. Saya sempat uh, nyicipin narkoba juga karena saya waktu itu salah pergaulan. Waktu itu teman saya ada, tetangga saya juga ya, nyemplung dengan apa sih, hal-hal yang berbau narkoba gitu kan. Saya akhirnya ikut berkecimpung dalam itu. Saya sedih banget sebenarnya sampai saya bilang kalau mikir masalah ke situ. Cuman saya bersyukur banget gitu kan. Kayak Tuhan baik banget gitu dalam kehidupan saya, bisa pilih saya untuk menjadi anaknya. Saya bersyukur banget sama Tuhan Yesus. Saking besarnya kasih kuasanya bagi setiap kita anak-anaknya gitu, saya udah ngerasain banget kasih punya Tuhan dalam kehidupan saya. Apapun yang saya jalani dalam kehidupan saya saat ini gitu kan,
beda lah sama dulu-dulu. Saya bejat, saya minum-minum, saya ngelawan orang tua, saya kabur-kaburan sampai waktu itu saya males, kayak muak melihat muka orang tua. Tapi saya di situ mikir, kayak sampai kapan saya kayak gini? Sampai kapan? Sampai akhirnya saya melewati banyaknya uh, yang di dunia ini gitu kan, yang datang kepada saya gitu kan, saya jalani. Waktu itu saya punya pegangan yang pasti, dan saya bilang tadi di awal, saya tidak merasakan adanya hadirat Tuhan. Setiap ada masalah saya jatuh, benar-benar jatuh, dan saya sendiri yang harus bikin saya bangkit. Tidak ada campur tangan di dalam. Saya ngerasain itu, makanya sampai saat ini orang tua saya tidak akur kayak gitu. Saat ini mereka tuh beda visi, beda misi di dalam keluarganya, di dalam keluarga kita, saya ini, saya pribadi gitu. Mama, papa, sama saya sendiri, tiga-tiganya tidak satu pola pikir. Walaupun memang otak manusia itu beda-beda, cuman kita ini kan tidak saling mengerti. Mendirikan egonya masing-masing seperti itu. Makanya saya bilang, ini tidak ada pembinaan Tuhan yang saya rasakan di rumah. Mama soalnya rajin, ngajinya rajin. Bapak ngajinya rajin. Tapi emosi terus meluap. Tetangga dimusuhin, saudara dibikin musuh. Jadi saya di sini tidak punya tempat bersimpuh, tidak punya tempat bersandar. Saya di sini berdiri sendiri sebelum saya mengenal Tuhan Yesus. Sampai akhirnya saya kelas 3, saya memaksakan untuk jualan. Karena pada saat itu saya ada hasil ngamen. Saya suka ngamen. Jadi kalau ada yang tinggalnya saudara-saudaraku yang di sini ada tinggal di daerah Parung, mungkin sempat ketemu saya juga bolak-balik. Saya ngamen di sana gitu kan. Saya dari kelas 3 SMP saya ngamen. Kelas 3 SMP. Kelas 1, kelas 2 itu perjalanan buku saya tadi yang saya bilang, narkoba ini apa segala macam, narkoba, minum, rokok apa segala macam, saya mulai ngerokok itu dari kelas 3 gitu, saudara. Jadi karena bejatnya saya, saking bejatnya saya itu, saya berpikir, ini bentar lagi nih, setahun lagi saya lulus sekolah. Apa yang harus saya lakukan ketika saya lulus sekolah? Seperti itu. Sampai akhirnya saya ngamen, bekerja keras ngamen. Di atas kaki saya sendiri. Tidak ada campur tangan orang lain. Karena dipikir saya waktu itu, kalau saya nggak bergerak sendiri, dan saya tidak merasakan hadirat Tuhan, pada saat itu saya juga sempat ngomong, ini Allah mana sih? Sampai saya bilang kayak gitu, saya jujur. Saya sempat bilang kayak gitu, karena saya benar-benar nggak ngerasain. Karena saya waktu itu, ibaratkan, saya dicoba sholat sedemikian rupa. Udah benar-benar khusyuk. Cuma saya nggak ngerasain adanya, ibaratkan kayak, dipimpin Tuhan tuh nggak ada gitu. Jadi jujur aja, bukan saya yang medek. Mungkin dalam beberapa ajaran umat-umat Muslim yang lain, mungkin memang ada yang bisa khusyuk. Cuman untuk saya sendiri, karena di sini ingat lagi ya saudara, saya bukan menghina agama kalian, saya kan di sini bercerita tentang pengalaman pribadi saya. Nah, pada saat saya di Muslim itu, saya pribadi, saya tekankan, saya pribadi tidak merasakan adanya hadirat Tuhan. Seperti itu. Jadi pada saat saya kelas 3 SMP, saya ngamen. Gitu kan, saya ngamen. Pada saat itu saya kekumpul, kalau nggak salah waktu itu ada 2.700.000-an saya ngamen. Karena saya basicnya saya ngambil di SMK itu jurusan tata boga, jurusan masak. Nah, I like cooking. Saya suka masak orangnya. Saya suka banget masak. Jadi apapun yang berbau seni, entah itu melukis, nyanyi, main musik, terus masak yang berbau art, itu saya suka. Gitu. Jadi saya ambillah jurusan tata boga seperti itu. Sampai akhirnya itu kan saya bikin satu warung ayam geprek, karena waktu itu yang kepikiran di saya hanyalah ayam geprek bensu. Itu yang saya pikirkan di dalam pikiran saya gitu kan. Maaf, ini agak sedikit endorse gitu kan. Jadi waktu itu saya buka ayam geprek, berjalan dengan baik kan. Sampai akhirnya saya ngerasa sekak ketika saya minta untuk bergabung. Saya ajak teman saya gitu untuk bekerja sama. Sampai akhirnya berjalan dengan baik, tidak ada halangan. Tiba-tiba di satu kondisi, gitu kan, di mana rame, kita tidak, saya sendiri tidak bisa menghandle itu semua, pecah lah, pecah, ambruk di situ semua, hancur nggak karuan. Warung saya bisa dikatakan gulung tikar di sana gulung. Di situ saya mikir, ya Allah, gimana ini saya?
masa iya saya harus apa namanya begini terus gitu kan sampai nanti saya habis kelar sekolah gitu. Saya bingung mau ngapain sampai titik waktu di mana saya tinggal di sana itu keluarganya agak erat juga dengan hubungan mistis gitu kan. Saya akui itu agak erat dengan hubungan mistis sehingga saya di sana uh, banyak mengenal tentang ajaran maaf saya bisa katakan Buddha gitu kan. Di sana saya banyak belajar tentang Buddha karena di situ uh, yang punya rumahnya waktu itu saya jadi gini saya bikin warung saya apa sih numpang di rumah orang karena orang tersebut mengizinkan rumahnya untuk saya buat warung di sana akhirnya saya buka di sana sampai akhirnya gulung tikar karena saya lama di sana saya melihat bagaimana cara mereka beribadah baca waktu itu kitab suci mereka disebut Parita saya masih ingat kata-katanya Mile, Cha, Shefu, Beijing, ya, terus dan seterusnya waktu itu saya sering mendengar itu dan dua kali dari keluarga mereka yang meninggal saya ikut sembahyang saya angkat tio waktu itu saya mengenal Dewi Kwan Im lah Kwan Kong dan lain sebagainya saya mengenal dewa-dewa tersebut yang mereka percayai sampai akhirnya di satu sisi saya sholat di rumah mereka karena mereka juga orangnya tidak fanatik gitu mereka membuka ruang untuk saya beribadah juga gitu akhirnya saya sholat itu kan ini ceritanya agak sedikit disinilah titik saya gimana berpaling ya gitu kan di sini saya menemukan satu kejadian yang sangat wah gitu jadi kemarin sudah saya katakan ke Bu Kety saya kejadian mimpi ini bukan mimpi sih ini saya real ya bukan di rumah saya pribadi makanya pas kemarin ya, Ibu Kety bertanya kepada saya nah, itu kejadiannya di rumah kamu saya bingung karena pada saat itu saya ingat-ingat dulu ya kejadiannya ternyata ada di rumah teman saya gitu kan nah pada saat itu saya sholat malam saya mendengar ada suara gerusak-gerusuk dari luar saya pikir kan karena otak saya sudah ditanamkan mistis 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 setan 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 dan setan tiap hari saya ngusir setan tiap hari saya ngusir setan tiap hari saya harus kerasukan jujur saya waktu itu saya dengar jangan saya orang yang gampang banget kerasukan bisa dikatakan kesurupan lah gitu kan sampai saya tidak sadar bahwa itu adalah imajinasi saya yang main tanpa saya sadari gitu kan gitu pada saat itu saya sholat malam saya berdoa ya Tuhan ya Allah gitu kan tunjukkanlah jalan kebenaran saya ini sebenarnya Allah yang benar ini yang mana pada saat itu saya nantang begitu nah saya baca tuh doa terakhir yang saya benar-benar ingat Bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tahu nggak saudara? Pada saat saya mengucapkan kata wakina ada benar, Insya Allah, itu langit, apa sih itu plafon, rasanya kayak roboh. Itu cahaya, nggak tahu datangnya dari mana, itu terang banget. Jangan saudara pikir ini nih ya, apa warna cahayanya kayak apa, karena itu susah dijelaskan, karena tidak ada cahaya yang warnanya kayak gitu di dunia gitu. Saya bisa pastikan itu, saya bisa yakin banget 1000% bahwa tidak ada cahaya yang bentuknya seperti itu. Sehingga uh, ada satu sosok gitu kan ada satu pribadi yang turun di hadapan saya gitu kan cuma sampai saat ini saya tidak bisa sebut bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Kenapa saya sebut begitu saudara? Maaf sebelumnya kalau ini pemikiran pribadi saya. Kalau misalkan Tuhan Yesus yang datang di hadapan saya dan dia turun di dunia maka amsyong saudara juga akan kembali berpulang hadirat Tuhan. Karena janjinya Tuhan Yesus itu ketika Tuhan ya, kalau pakai kata dia terlalu frontal ya, jadi maaf saya ulangi, ketika Tuhan gitu kan Tuhan Yesus yang hadir pada saat itu saya habis sholat pada saat mengatakan wakil azab benar terus terang plafon saya ini terus turunlah satu pribadi ketika itu beneran Tuhan Yesus harusnya kiamat karena janji Tuhan ketika Tuhan datang kedua kalinya maka kan menjemput saudara dan saya ya kan makanya saya bisa katakan bahwa itu bukan Tuhan Yesus itu adalah Roh Kudus gitu itu adalah Roh Kudus. Nah dia berbicara kepada saya saat itu saya nggak bisa ngomong apa jujur karena saya takut banget sama yang namanya setan ya saya pikir itu awalnya ya pas apa sih kejadian
plafon itu sebelum bersinar, kan getar tuh, bunyi kayak gemuruh gitu kan. Saya pikir itu setan asli, saya pikir itu setan. Nah pada saat itu, kok saya nggak takut gitu? Kenapa saya nggak takut? Saya bingung, mana saya takut sama setan. Kenapa saya nggak takut? Pada saat dia turun, gitu kan, dia nggak, maaf, Tuhan nggak ada angin, nggak ada hujan. Roh Kudus tiba-tiba bilang gini ke saya, Tuhan sendiri, Bayu, apa yang sedang kamu pertanyakan dalam hatimu? Itu yang pertama kali Tuhan ucapkan. Ih, maaf ya, kalau saya ingat kejadian itu, saya sedih. Jadi, eh, baik, maaf ya. Baik, jadi pada saat Tuhan bilang, apa yang sedang kamu pertanyakan dalam hatimu, di situ pas banget saya ngomong dalam hati saya kayak, ini bukannya Tuhan yang orang Kristen yang bentuknya kayak gini ya. Dia bilang, Tuhan bilang kayak gini, apa yang kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu dengar, apa yang tidak pernah kamu pikirkan, inilah aku. Dia bilang kayak, Tuhan bilang kayak gitu ke saya. Saya tanya, loh, kenapa Tuhan bentuknya manusia? Saya bilang kayak gitu. Sudah, jangan mempertanyakan, kata Tuhan seperti itu. Lengkapnya. Pada saat itu saya berpikir, kenapa dia turun ke saya? Kenapa nggak ke orang lain? Banyak orang Kristen yang butuh dia, yang butuh Tuhan, yang membutuhkan Tuhan. Kenapa datangnya ke saya? Saya waktu itu sempat mikir kayak gitu. Lalu, tiba-tiba, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada ibaratkan basa-basi. Tiba-tiba, Tuhan pegang kepala saya. Dan rasanya itu dingin. Nggak ada yang dinginnya kayak gitu. Bahkan kulkas sekalipun itu bukan dingin yang kayak membekukan ya, bukan. Tapi bukan dingin kayak mayat juga, bukan. Jadi dinginnya tuh dingin kayak damai gitu. Kayak gimana sih, kayak ada tiba-tiba pas dipegang gini, angin tuh kayak kita lagi ada di alam aja gitu. Gimana sih, angin ber gitu, kayak sejuk. Lalu dia pegang kepala saya, dia bilang gini, Tuhan bilang gini, tanpa basa-basi, pula jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di situ saya belum tahu ya, belum pernah baca Alkitab, belum pernah baca Yohanes 14 itu, belum pernah. Saya belum pernah sama sekali, belum pernah sama sekali asli. Belum pernah sama sekali. Saya belum sama sekali mempelajari segitu dalamnya sampai saya menghafal Alkitab, itu tidak. Tidak. Saya tidak seperti itu. Nah, sampai akhirnya saya bilang, Engkau jalan kebenaran ya Tuhan. Nah, kenapa pada saat itu kan, saudara tahu kan, saya di situ belum mengaku bahwa dia itu Tuhan. Kenapa saya bilang waktu itu mengucap Tuhan? Kenapa saya bilang kayak gitu? Kenapa yang harus saya ucap dan keluar dari lidah dan bibir saya ini, kenapa Tuhan? Dan apa jawaban Tuhan setelah itu? Nah, di situ saya mikir, kenapa dia panggil saya anak? Bukannya Tuhan gak beranak? Saya bilang kayak gitu dalam hati saya. Lalu Tuhan mengulang lagi kata-katanya. Jangan pernah mempertanyakan apa yang tidak pernah dilihat olehmu, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah terpikirkan, jangan pernah engkau pertanyakan. Sebab itu memang sudah ketentuanku. Tuhan bilang kayak gitu. Sampai akhirnya, merinding saya. Saudara, saya kalau ingat kejadian ini merinding. Sedih, merinding, dan gak nyangka juga. Di situ, dipegang, nak, dosamu sudah kuampuni. Tuhan bilang, dosamu telah diampuni. Dan sudah kulupakan. Di situ yang saya bikin bangga. Tuhan gak hanya ampuni saya, tapi Tuhan sudah lupakan apa yang kejadian-kejadian buruk, apa yang ibaratkan kelakuan buruk saya selama saya hidup di dunia. Dia bukan lagi mengampuni, tapi sudah melupakan. Sampai akhirnya dia Tuhan pegang tangan saya, ikut saya nak, ikut aku.
Saya ikut, dibawalah saya. Nembus si cahaya itu, di bawah nembus cahaya itu, saya ditenteng sama dia, sama Tuhan. Di apa sih, digandeng seperti ini. Digandeng, digandeng di jalan yang saya pikir itu kayaknya mirip jalan tol, tapi panjang dan kanan kirinya itu hanya ada rumput, tidak ada pohon sama sekali, rumput semuanya, kayak lapangan bola. Tapi rumputnya itu nggak hijau. Jangan pikirkan rumput yang ada di dunia, jangan pikirkan. Karena rumput di sana itu beda banget, beda. Ujung-ujungnya itu kalau dilihat dari jauh tuh kayak kayak emas, kayak karpet emas gitu. Jadi kelihatannya kayak mengkilau-mengkilau gitu. Sampai akhirnya saya dibawa jalan sama Tuhan. Berdirilah saya di depan gerbang. Di depan gerbang itu yang saya ingat pertama kali. Di depan gerbang, saya gedor-gedor gerbang. Dibukakan sama Tuhan, dibukakan sama Tuhan. Di sana tahu saudara, di sana banyak banget rumah. Banyak banget rumah. Di sana ada hamparan rumput hijau, terus ada banyak banget itu apa ya, bisa dikatakan kayak malaikat kali ya, banyak banget kayak bentuknya kayak bidadari deh, saya belum bisa pastikan itu siapa. Yang jelas saya lihat di situ ada sosok bidadari, ada banyak kayak malaikat-malaikat gitu yang berterbangan di dalam sana. Banyak banget rumah, banyak banget, ada pohon, ada pohonnya itu besar-besar, buahnya juga besar-besar. Di sana saya lihat ada buah semangka, ya, di sana saya lihat ada buah semangka, saudara, ada buah semangka. Tapi apa yang uh, para bidadari itu bilang ke saya, para malaikat itu bilang ke saya, ketika manusia sudah sampai di sini, mereka tidak perlu lagi akan ini. Karena ketika kita sudah meninggal, sudah mati, gitu kan. Ketika kita masuk surga, yang tersisa hanyalah roh. Kita nggak bawa lagi ini daging. Katanya seperti itu pada saya. Manusia tidak memerlukan daging. Jadi manusia tidak perlu mengeluarkan tenaga sehingga kita dapat memerlukan makanan. Itu dia, saya di situ berpikir, benar juga kalau ada orang bilang, misalkan nih ada orang sakit gitu kan, sakit stroke apa gitu, meninggal, orang tersebut bilang, sabar ya, orang itu apa sih, misalkan kayak paman udah nggak sakit lagi, ya itu benar, karena yang sakit kan badan kasarnya, bukan ruhnya. Disitulah mematahkan statement saya di ajaran sebelum saya, di ajaran saya nih, di ajaran agama saya sebelumnya kan, di surga itu kesibukan lelaki, tadi saya harus katakan kembali, uh, memecahi perawan istrinya, 72 bidadari gitu kan. Terus kita minta apapun, walaupun kita belum ngucap aja, itu baru di benak kita aja itu udah muncul. Kayak kita mau makan buah nih, baru nyebut dalam hati, aduh saya pengen makan buah nih, udah muncul. Loh, di sini jelas-jelas sendiri bahwa Yesus bilang, manusia di surga tidak butuh lagi makan. Karena jelas di Alkitab dikatakan bahwa kerjaan penduduk surga itu ya cuma memuji menyembah Tuhan. Hanya itu saja. Tidak ada lagi. Dan benar, saya di situ mau masuk nih, baru mau masuk melangkah pertama tuh, baru mau masuk langkah, jebret, saya ditarik sama Tuhan ditarik, baju saya ditarik, saudara. Kenapa? Saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan tarik baju saya? Tuhan bilang, ketika ketika kamu masuk ke dalam sana, kamu akan jadi pribadi yang sombong. Loh, saya di situ berpikir, kok jadi pribadi yang sombong sih? Jujur ya, jujur, saya berkata kayak gitu dalam hati. Kenapa jadi pribadi yang sombong? Ternyata saya baru dapat jawabannya. Ketika saya masuk ke dalam sana, saya merasakan kenikmatan surga. Ketika saya kembali lagi ke dunia, belum tentu saya seperti apa namanya, masih bertahan dalam keadaan saya tidak masih dalam keadaan rendah hati. Belum tentu. Tadi ibaratkan kayak sombong, saya pernah ngerasain surga duluan, lu jangan kebanyakan ngomong, saya pernah duluan. Nah, Tuhan takut itu. Tuhan takut itu terjadi. Karena Tuhan nggak mau jadi anak-anak itu jadi pribadi yang lepas dari kata syukur. Dia lepas atas ketaatan terhadap badan firman-Nya. Dia tidak mau. Tuhan tidak mau itu terjadi. Maka dari itu, uh, maka dari itu, jadi
Iya, pada saat itu merasakan kayak inilah gitu. Inilah yang harus saya cari selama ini. Habis itu saya dipegang baju saya lagi, ditarik ke belakang, jauh banget saya ditarik ke belakang, saudara. Di situ saya jauh banget ditarik ke belakang sampai akhirnya saya berhenti di satu kayak singgah sana. Di sana kayak saudara mungkin bisa bayangin itu mirip kayak depan yang kayak istana presiden kan ada kayak apa sih kayak pagarnya gitu. Nah di bawahnya itu ada dua kursi saudara, ada dua kursi di tengah-tengahnya itu ada buku banyak kalau nggak salah, ada buku banyak yang saya lihat, ada buku banyak. Salah satu bukunya itu tebelnya segini kalau nggak salah, saudara. Nah, pas dibuka itu, pas dibuka itu namanya nama-nama mungkin nama saudara, saya harap nama saudara juga tercatat di dalam sana. Eh, ada dari huruf A ya A semua gitu, sampai huruf Z ada di sana semua nama kita. Sampai akhirnya dia apa Tuhan sendiri bukakan di halaman sekian tertulis di sana. Tuhan bilang ke saya namamu telah tercatat di buku hidup. Di situ saya sangat bersyukur. Wih, saya gembira banget. Saya teriak-teriak, saya loncat-loncat. Sekencang-kencangnya saya bisa teriak gitu. Tapi kenapa posisi saya di situ malah jadi kayak anak-anak? Kenapa malah saya jadi kayak bocah? Kan saya kan kelas 3 SMK. Kok saya berperilaku jadi kayak bocah? Jadi kayak anak-anak? Oh, di situ saya mulai berpikir, oh iya, berarti Tuhan panggil kita anak, ini yang dimaksud. Di sana banyak banget. Terus Tuhan apa sih membalikan badan saya, ya, membalikan badan saya. Di sana saya melihat ada bangku gede banget, ada bangku gede. Di sana ada satu pribadi yang duduk di sana. Tuhan yang gandeng saya tadi itu, dia mengatakan seperti ini, dialah Bapakmu dan Bapak. Lalu tanpa basa-basi, Tuhan yang gandeng tangan saya ini, jalanlah ke sana. Jalan, gitu kan, di samping Bapak yang duduk di sini, saya duduk di satu kayak duduk di kerajaan gitu. Nah, kan ada satu tempat duduk di sebelah kanan ini Roh Kudus yang tadi ngegandeng saya. Di sebelahnya tiba-tiba muncul Tuhan Yesus. Saudara tidak percaya, ini hal yang paling penting di dalam konsep Trinitas kita. Saya melihat Roh Kudus masuk ke dalam tubuh Bapa, ke dalam pribadi Bapa. Kan ada tiga, ya kan ada begini, ya kan? Tiba-tiba yang sebelah kanan ini masuk ke Bapa, yang sebelah kiri juga masuk ke Bapa. Lalu pribadi tersebut berdiri tanpa basa-basi. Tuhan katakan, akulah Bapamu. Aku Esa. Sudah kukatakan dari mula-mula bahwa aku adalah Esa. Tuhan bilang kayak gitu. Makanya sampai saat ini, kalau ada orang di luar agama Kristen gitu ya, saya nggak bisa bilang agama karena Kristen bukan agama. Ajaran Tuhan Yesus yang dibawa sama Tuhan Yesus. Ketika ada yang menantang bahwa kan Tuhan ada tiga, sepatahkan bahwa Tuhan itu satu. Tuhan kita ini satu. Di dalam nama Yesus itu, tiga pribadi tersebut itu ada di sana. Satu, aslinya itu satu. Di situ saya baru tahu, saya yakin yakinnya. Saya yakin-yakinnya, sampai akhirnya Tuhan pegang kening saya, Tuhan bilang, belum waktunya kamu di sini, kamu harus kembali. Saudara harus percaya
bahwa pada saat saya kembali, saya ngerasain pertama kali itu detak jantung saya kayak rasa deg, deg, deg. Jadi saudara begini, pada saat saya menjalani perjumpaan dengan Tuhan itu saya tidak butuh bernapas. Saya tidak merasakan ada lubang hidung di hidung saya. Saya tidak merasakan adanya ibaratnya kayak nafas di perut saya tidak ada. Tidak ada. Jadi saya tidak merasakan kayak hidung kayak rapet aja gitu. Kayak hidung rapet. Sampai akhirnya saya pas kembali, pas saya membuka mata saya untuk pertama kalinya, saya ngerasa ada kapas di sini. Dan apa yang terjadi? Detik-detik saya mau dimandikan, ternyata di saya sana saya sudah mati. Mati, saudara. Mati. Dan kalau saudara mau tahu, pada saat saya bangun, ini sebenarnya agak lucu juga ya, bukannya gimana ya, agak sedikit, uh, ceritanya agak sedikit lucu juga, bukan lucu, bukan bahan bercandaan juga, cuma agak sedikit lucu. Saya mau ketawa, tapi saya belum kuat pada saat itu, karena pas saya mulai pertama kali, mereka semua kabur, kocar kacir. Yang ada di samping saya, ada yang lagi yasin, ada yang lagi berdoa, ada yang lagi seperti ini, seperti ini. Mereka semua kabur. Bayangin saudara, harapan saya tolonglah lepasin tali ini loh, tali yang di badan saya ini lepasin gitu. Cuma saya di situ belum ada kekuatan, belum ada kekuatan. Kenapa? Pada saat saya buka pertama kali saya melihat mereka kabur, yang saya ucapkan pertama kali adalah Bapak terima kasih. Kenapa? Kan saya Islam, saya dimakamin, mau dimakamin, saya dikapanin, saya dikapanin dengan cara Islam. Kenapa pada saat itu pas saya bangun tiba-tiba masih teringat jelas bahwa yang saya lihat itu Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Mereka adalah satu. Makanya pada saat saya bangun, yang saya ucapkan pertama kali itu, Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Saya benar-benar bersyukur banget, kayak suka cita banget. Bapak terima kasih, Bapak. Saya ulang lagi terima kasih. Sampai akhirnya besoknya, ini di sini kejadiannya, mas saya harus luruskan kemarin saya udah cerita sedikit ke Kak Keti. Cuman ini harus saya luruskan ya. Jadi pada saat itu orang tua saya itu tidak ada di sana. Karena saya meninggalnya di rumah teman saya. Teman saya nggak jauh dari di mana saya live di sini. Ada di atas. Gitu. Sini banget. Di sana ya saksinya itu ada banyak. Ada Dirli, ya kan? Ada teman saya yang perempuan ada dua waktu itu yang datang. Ada Putri, ada Laila, ada Sati. Ada emak, ya kan, yang bantuin saya. Ada mamahnya yang tadi saya sebut Dirli itu, yang bantu saya. Mereka semua udah kacau balau. Udah bingung menanggapinnya gimana. Udah coba buat buka mulut saya pakai centong nasi waktu itu. Saya ingat banget. Mulut tuh udah buka-buka pakai centong nasi katanya. Kan pada saat itu katanya mereka melihat saya sebelum saya akhirnya menghembuskan nafas terakhir itu sempat kejang-kejang kayak itu di sana. Cuman yang saya pikirkan pada saat itu adalah saya uh, mengalami satu, ibaratkan pola pikir saya ini dibalik sama Tuhan. Tuh, kan ajaran sebelumnya kan mengatakan bahwa uh, pencabutan nyawa itu kan sakit katanya. Kayak disilet-silet, kayak dipedang-pedang, kayak ditusuk-tusuk. Ibaratkan seperti ini. Si Ani bilang, si Jody ketabrakan. Si Ridi bilang, si Jody jatuh. Tapi saya yang menyaksikan, saya yang dibonceng sama Jody ini, kalau si Jody itu ditabrak. Ngomong-ngomong apa? Saya menyaksikan betul. Udah bikin saya merinding sih sebenarnya, saya masih kuat. Dicoba-coba segala macam cara dicoba. Sampai akhirnya mereka bersyukur tuh di sini. Karena di sana beda-beda agama ya, ada yang Konghucu,
ada Kristen. Mereka yang berbeda tadi perempuan yang saya sebutin itu yang putih sama lele itu Muslim. Gitu. Mereka semua terharu saat saya bangun, bersyukur semuanya. Saya bersyukur banget pada saat itu ada uh, anak-anak Allah juga, ada 2 orang, ibu dan anak, si Diri sama mamanya. Mereka itu Kristen, mereka nyanyi lagu-lagu pujian. Hanya suara mereka doang yang bisa kedengaran sampai kuping saya. Hanya suara mereka doang. Mereka berdua doang yang bisa kedengaran sampai kuping saya, hanya mereka. Suara yang lain tidak kedengaran. Jujur saya katakan, tidak kedengaran. Seperti itu. Nah, udah jalan-jalan sampai akhirnya saya duduk di depan rumah gitu kan. Uh, ada satu ibu-ibu yang lewat di depan saya, karena balik lagi kan tadi kelas 1 SMP saya sering nyanyi lagu gereja Epihana dong, ya, sering nyanyi gereja. Saya lagi nyanyi itu lagu pujian karena waktu itu saya udah percaya, baru percaya belum dibaptis. Saya berisi pada Tuhan karena udah jelas gitu kan. Yang tadi saya bilang orang lain ngomong apa, tapi saya saksinya nih, saya saksi, saya udah ngeliat jelas. Jadi apalagi buktinya gitu kan. Tapi saya di situ belum mau dibaptis karena bagi saya itu rasa-rasa pribadi saya untuk jadi anti Kristus itu masih ada, masih kuat juga. Sampai akhirnya ada satu pribadi, seorang ibu single parents, dia mengatakan demikian, kayak gini, baik, kamu bisa nyanyi? Saya katakan, iya saya bisa. Kenapa emang, mak? Kayak gitu. Ini soalnya gini. Sampai akhirnya waktu itu beliau mau pindahan rumah. Beliau mau pindahan rumah dari atas ke bawah nih, dari atas ke bawah gitu kan, pindah rumah. Jadi posisinya jalan turun begini, di sini ada turun gitu, dari rumah di sini mau pindah ke rumah bawah. Nah, pada saat itu saya kenalan lah, memang sebelumnya saya sudah kenal sama anaknya gitu kan, anaknya bernama Rizky. Tuh. Saya kenal dekat, pas banget ya, ini pas banget, pas banget, itu pas di bulan Desember, udah deket mau Natalan, saya nggak ada basa-basi lagi. Sampai akhirnya saya bilang ke ibu yang tadi saya ketemu itu, ini yang hari ini sampai saat ini jadi ibu angkat saya, ibu terbaik saya menurut saya sampai selama saya hidup. Saya bilang ke ibu saya, ada ini enggak, ada waktu itu saya manggilnya masih emak, Marita gitu kan. Mak, ada ini nggak, mak, ada acara ke gereja nggak, soalnya Bayu mau ke gereja nih gitu kan. Udah kayak gitu, bertepatan dalam kemudian pas waktu itu ada acara Natal, pas masuk ke dalam gereja ngedengar lagu pujian dan ngedengar khotbah, yang biasanya saya mendengar khotbah di masjid waktu Jumatan ngantuk, ini enggak. Itu pertama kali saya ngerasain hadirat Tuhan ada di dalam diri saya tuh, itu pertama kali bener-bener saya yakin banget. Saya kalau cerita ini agak greget juga, jadi pertama kali saya benar-benar ngerasain hadirat Tuhan di situ, benar-benar merinding dari awal, benar-benar dari awal pertama. Mari kita bersatu dalam doa. Saya mau apa? Kami mau memulai ibadah pada sore hari ini, karena waktu itu sore. Sudah merinding bulu kuduk saya di situ. Merinding semuanya. Udah nggak ngerti lagi kenapa ya? Kok bisa gitu? Kok bisa sampai segitu kuatnya kekuatan Tuhan mereka itu, kok bisa? Sampai akhirnya pulanglah, saya cerita sama mama begini ini. Di situ saya masih sempat-sempatnya berdebat sama Mama Rita ini. Saya mengadu argumen, saya menggunakan Al-Quran, Mama menggunakan Alkitab. Saya ingat banget waktu itu yang dibahas masalah babi. Mama kalau makan babi, Mama nggak bisa masuk surga. Saya ingat banget itu. Saya menggunakan ayat-ayat ini apa namanya, Al-Quran, Mama menggunakan ayat-ayat Alkitab gitu kan. Berdebatlah, buat kusir di situ. Namun, saya harus katakan di sini, statement yang saya keluarkan menggunakan Al-Quran tidak bisa dipatahkan. Jadi kata-kata Alkitab ini tidak bisa dipatahkan. Justru malah perkataan saya yang dipatahkan sama Alkitab.
Itu yang saya percayai, kenapa Alkitab bilang bahwa firman itu setajam pedang, diumpamakan seperti pedang. Dia bisa memisahkan antara terang dan gelap. Karena saya sampai saat ini setuju banget kalau ada uh, siapapun itu yang bilang bahwa terang nggak bisa disatuin sama gelap. Saya setuju banget. Ini contohnya. Saya mengeluarkan statement, mah di dalam Al Imran ini begini. Mama menggunakan Alkitab, nggak baik dengan segitu lembut hatinya, dengan segitu kerendahan suaranya, mama menggunakan. Itulah yang saya bilang. Doktrin kita ini berbeda sama mereka. Mereka itu mengajarkan dengan sungut-sungut, dengan ibaratkan dengan paksaan gitu kan. Ada paksaan di dalamnya gitu kan. Statementnya itu tidak jelas tapi maka gitu. Kayak banyak banget yang tidak sinkron dengan kehidupan kita, tapi dipaksakan untuk disinkronin gitu. Jadi nggak akan pernah bisa nyambung juga gitu. Nah, sampai akhirnya saya kalah. Jujur saya kalah pada saat itu. Saya kalah gitu kan. Saya mengakui bahwa oh iya, ini bukan hanya sekedar buku ya. Nah di situ Mama sendiri bilang, bukan Alkitabnya yang bikin Mama menang, yang bikin Mama bisa menjawab semua ini. Waktu itu sering banget disetelin Pendeta Syarifuddin Ibrahim. Waktu itu Mama bilang, nih yuk, lihat yuk, apa namanya kesaksian dari Pendeta Syarifuddin Ibrahim, gitu kan. Ingat banget Mama di training ngasih tahu. Karena beliau yang membimbing saya sampai akhirnya saya benar-benar mengenal Tuhan Yesus, saya dibawa ke gereja itu yang Mama kita ini. Saya mengucap syukur banget kepada Tuhan. Tadi ketemukan dengan ibu yang sebaik ini, walaupun bukan ibu saya. Terima kasih Tuhan. Baik, sampai akhirnya mematahkan semua argumen. Saya diam di situ. Saya bingung mau ngomong apa lagi. Karena semua hal yang tidak masuk akal itu tidak akan pernah bisa diterima oleh nalar. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Di ajaran saya sebelumnya dikatakan bahwa Allah itu zat. Dia bukan laki-laki, dia bukan perempuan. Padahal dikatakan dalam surat Al-Ikhlas sendiri, kul huwallah. Kul artinya katakan, huwa artinya dia laki-laki, huwallah artinya dia laki-laki, atau Allah di sini digambarkan sosok laki-laki. Kedua ya, kenapa alasan saya waktu itu yang saya bilang tadi, Tuhan berubah cara pikir saya. Di sana saya ingat waktu itu saya buka-buka lagi Al-Quran. Kenapa waktu itu ketemunya di surat Al-Fatihah ayat yang kedua sebelum terakhir. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ketika ada statement yang mengatakan bahwa tunjukkanlah kami jalan yang lurus, logikanya apakah jalan itu sudah ketemu? Misalkan nih saudara begini ke pasar gitu kan. Kalau saudara tahu nih pasarnya di mana, mungkin saudara udah gak mungkin nanya. Tapi kalau misalkan saudara saudara jalan nih mau ke pasar, tuh tiba-tiba saudara nanya, Pak, tolong tunjukkan saya jalan yang mau ke pasar kemana ya? Kira-kira saudara tahu nggak? Kira-kira pasar tersebut di mana? Tidak kan? Di situ saya agak ini udah tuh saya masih nahan di situ. Belum benar-benar percaya gitu kan. Sampai akhirnya tadi tuh apa dijelaskan waktu itu dijelaskan dihajar masalah siksa kubur yang benar-benar saya tolak. Kata saya waktu itu mendengar kesaksian dari Pendeta Syarifuddin, di situ menguatkan iman saya ya, iman kepada Tuhan Yesus. Jadi saya benar-benar di situ mikir, oh iya, wow, Tuhan melalui perkataannya di dalam kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil itu hidup, kenyataan, real. Apa yang sebelumnya saya belum lakukan, nih Alkitab udah jelaskan. Sampai corona ini aja ada ayatnya. Saya nggak nyangka sama sekali. Nggak nyangka sama sekali. Saya nggak nyangka. Sampai akhirnya saya diketemukan sama gembala sidang. Saya. Waktu itu namanya, saya katakan Pak Denny dari Gereja Presbyterian Injili Indonesia, dan Ibu Lili sebagai ibu gembalanya. Gitu. Saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu
yang telah membimbing saya juga, bila mana Ibu dan Bapak nonton, saya tadi sudah beri undangannya. Baik, nah pada saat itu saya dipimpin sama Bapak Gembala ini untuk sedikit-sedikit belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena saya dianugerahkan oleh Tuhan talenta saya bernyanyi, saya waktu itu diajarkan untuk menjadi worship leader. Sebelumnya saya diajarkan untuk bermain gitar. Bermain gitar dulu, saya diajarkan untuk bermain musik. Makin ke sini, saya tadinya belajar gitar itu hampir berbulan-bulan saya nggak bisa sampai saya manggil, mungkin ada saksinya Dinda orang Pura. Di sana saya belajar gitar tuh nggak nyambung-nyambung di otak saya. Tapi kenapa? Diajarin gitar sama anaknya gembala sidang saya di Gereja Presbyterian Indonesia, Injil Indonesia itu sebelumnya, saya gampang banget ngerti gitu. Kunci ini, bagaimana cara memainkannya saya ngerti. Jadi kayak ibaratkan kayak anugerah Tuhan, kasihnya Tuhan itu, pimpinannya Tuhan itu kerasa di hidup saya. Benar-benar terjadi. Begitu. Nah ini yang ada di screen layar ini salah satu bukti di mana saya waktu itu ikut retreat, ya, ikut retreat di Gunung Bunder. Ini peta gambar di mana saya masih di Islam. Ini sama tetangga saya ini, sama tetangga saya namanya Teh Iis. Sekarang orang tua dari laki-lakinya sudah meninggal dan pindah ke Cianjur. Dan ada beberapa foto lain, bukti-bukti saya waktu pertama kali saya dibaptis ini waktu di retreat. Saya di sana menjadi contoh bagaimana kehidupan Tuhan di dunia ini, gitu kan? Kenapa Tuhan Yesus harus Bapak ini harus menjelma menjadi manusia? Inilah fotonya. Dua manusia yang terpisahkan, dua pribadi yang terpisahkan oleh karena maut, oleh karena dosa, dan upahnya itu adalah maut. Harus ada satu penolong yang datang untuk mengandung kita bertemu kembali, menemukan kemuliaan Allah yang telah hilang, telah terputus. Ini foto saya waktu dibaptis ya, waktu di Gunung Bunder. Ini kejadiannya pas banget pas hari Lebaran loh ya, hari Lebaran Idul Fitri, Lebaran Idul Fitri tahun ini. Saya dibaptis. Jadi umur saya di Kristen ini baru masih muda. Gitu. Baik, saya lanjut ya. Pernyataan saya yang tadi. Baik. Nah, lalu di minggu-minggu berikutnya, saya latihan paskibra. Karena waktu itu tadi saya udah jelaskan, saya latihan paskibra. Saya pernah latih paskibra di SMK, di Parung Hijau pada saat itu, Parung Hijau di daerah Bogor, gitu kan? Daerah Bogor, Parung Hijau, Tajur Halang. Di sana ada gereja. Kenapa? Pas lagi saya latihan, tiba-tiba pendetanya itu ngomong, akulah jalan kebenaran dan hidup. Di situ saya merinding dong. Siapa yang nggak merinding? Omongan Tuhan yang telah Tuhan bicarakan, sampaikan kepada saya waktu saya dibawa sama Tuhan. Perjalanan spiritual saya sama Tuhan. Dia berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiba-tiba ada pendeta yang mengatakan bahwa Yohanes 14 ayat 6 mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Siapa yang nggak merinding? Siapa yang nggak merinding, saudara? Di situ saya benar-benar nggak bisa lagi toleran, sampai akhirnya saya nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada perasaan apapun, saya nggak tahu malu, tiba-tiba saya masuk aja ke gereja. Saya masuk ke gereja itu, saya dengerin, oh gini. Sampai akhirnya saya pulang latihan, karena di situ tidak ada kejadian apa-apa ya. Saya biasalah ibadah biasa, saya pulang gitu kan. Saya tinggalkan itu pasti lagi latihan. Saya tidak peduli karena pada saat itu saya memikirkan, wah, kok ini kata-katanya sama, bisa persis begini apa yang saya alami pada saat itu. Nah, sampai akhirnya saya pulang, ya kan? Saya pulang dari latihan pasti itu. Saya di depan rumah sakit Sentosa, saudara bisa searching di Google rumah sakit Sentosa daerah Bogor. Itu di depannya ada puteran. Saya ditabrak sama mobil berisi galon air. Jepret. Saya berdua di situ sama teman saya. Percaya saudara, jauhan saya mentalnya saudara. Teman saya cuma jatuh di samping motor, tapi mukanya habis gini. Habis sampai ke badan-badan sini. Darah semua udah muncul. Tapi saya udah ngegelinding
ada kali jaraknya sekitar 5 meteran. Saya ngegelinding, saya berputar, tapi tidak ada satupun baju saya yang robek dan lecet. Gak usah lah berdarah-darah. Lecet deh, lecet. Garis gitu. Gak ada. Sama sekali gak ada. Gak ada sama sekali. Jadi di situ saya benar-benar kayak, Tuhan, kenapa Tuhan begitu baik banget sama saya? Baik banget. Baik sebaik-baik-baiknya Tuhan yang saya pernah temukan. Dia itu nyata hidup. Tuhan itu nyata hidup. Yang saya rasakan nih. Jadi nggak ada lagi perlu saya ngebayangin, karena saya sudah menyaksikan rupanya, bentuknya, siapa. Jadi saya tidak perlu membayangkan lagi, karena sudah jelas gitu kan. Saya nggak tahu misalkan mengenai tentang kebaikan Tuhan. Karena di saya nggak bisa terbayar dengan apapun. Banyak kebaikan Tuhan yang sudah saya rasakan dalam kehidupan saya. Sampai saya waktu itu, saya pulang, saya ceritakan ini ke mama, ada kecelakaan. Ada kecelakaan, motor juga nggak ada yang hancur. Sama sekali nggak ada yang baret juga enggak. Udah juga enggak. Tapi teman saya luka parah, saya bingung di situ mau bawa di mana sampai itu. Saya pulang ke rumah, saya seperti itu. Nah, saya cerita ke mama, gimana mah? Bagaimana ini mah? Kecelakaan, nggak ada yang nolongin mah. Bagaimana saya? Cuma Tuhan yang bisa nyelamatin saya. Mama saya sendiri aja udah kelimpungan. Melihat teman saya yang udah darah-darah itu semua udah darah semua. Saya di situ kuatkan diri saya. Tuhan, 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 saya hanya bisa kata dalam hati saya, Tuhan kuatkan saya, Tuhan kuatkan. Saya benar-benar bangga sama Tuhan yang kita punya sampai saat ini. Karena cuman Tuhan Yesus yang benar-benar karya keselamatan itu jelas nyata dibuktikan adanya mujizatnya nyata. Nyata banget. Di situ orang tua saya belum tahu kalau saya pernah diketemukan sama Tuhan, karena saya nggak berani cerita, karena mama saya juga fanatik, keras banget fanatik itu, benar-benar keras. Sampai dengan kalau orang Kristen nih, tetangga saya orang Kristen, dia ajak ribut, katanya, itu agama yang paling gini, agama yang paling benar itu cuma Islam, katanya begitu. Saya di situ, ya Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Masa iya sih selama hidup saya tinggal di sana, saya harus bermasalah mulu sama tetangga saya sih nggak mau. Karena saya sudah mengenal bahwa ibaratkan saya sudah bisa membayangkan bahwa Yesus ini penuh kasih, Yesus ini penuh kasih. Bagaimana saya bisa mengenal kasih dan saya bisa mendapatkan kasih itu yang bisa saya terapkan di kehidupan saya buat menyadarkan mama saya yang dengan kefanatikan kerasnya itu sampai akhirnya karena kaki teman saya kan pincang ya, jadi nggak bisa jalan gitu. Ya saya ngerti lah karena dia jatuhnya walaupun berarti ya gimana ya, saya juga bingung, padahal dia jatuhnya cuma ngegubrak terus agak keseret dikit aja, paling cuma seret gitu, tapi hancur. Saya udah ngeguling keseret, tapi inilah yang saya bilang mujizat Tuhan yang benar-benar Tuhan nyatakan, benar-benar asli, real, nyata saya alami, tidak perlu saya membayangkan lagi. Jadi kebaikan Tuhan yang telah saya rasakan ini udah nyata, real, benar adanya. Gitu. Nah, sampai akhirnya malamnya itu saya masih ngejalanin sholat ya pada saat itu. Nah, saya berarti kan jadi kayak inilah yang disebut murtad sesungguhnya gitu kan, jadi kayak pindah-pindah ya antara hari Minggu kadang kayak
gereja, tapi tiap hari sholat gitu kan. Udah kayak gitu, saya sholat malam lagi, ini di rumah kejadian. Di rumah saya yang di BLK. Balai Latihan Kerja. Saudara bisa search Balai Latihan Kerja di daerah Kabupaten Bogor. Cuma ada satu ya. Daerah Bogor, dekat Kemang. PWRI, Tonjong. Itu saudara bisa di itu, posisi rumah saya di sana. Saya sholat malam. Itu mah pas abis saya doa buat kedua orang tua saya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lagi-lagi itu langit, itu awan-awan, itu plafon terbuka lagi. Roh Kudus kembali lagi, Tuhan kembali lagi hadir. Tuhan bilang kepada saya, nak, bersabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Aku akan membuka semua tabib aibmu yang engkau belum mengetahui sebelumnya. Semua akan kubukakan. Tidak ada lagi kepalsuan hidupmu yang akan kau simpan selama-lamanya. Tidak ada. Kata Tuhan begitu. Sampai akhirnya saya baru mau ngucap A, tiba-tiba Tuhan udah pergi. Besoknya tidak terjadi apa-apa, belum ada terjadi apa-apa. Besoknya juga belum terjadi apa-apa. Tepat. Ini juga mirip dengan hari kebangkitan. Di hari yang ketiga setelah saya berjumpa dengan Tuhan Yesus yang kedua kali. Gak ada angin, gak ada hujan. Ternyata orang tua saya bilang ke saya, yuk, baik, maaf Bapak harus ngomong. Kamu bukan anak kandung kami. Bayangin, di saat saya lagi fokus mencari Tuhan, yang mana yang benar, dan mempersiapkan untuk masa depan saya, bekerja, ngamen, bikin warung dan segala macamnya, tiba-tiba saya dijatuhkan dengan perkataan yang sangat singkat. Dek, maaf ya, Bapak bukan yang mau ngumpetin semua kejadian tentang kamu di masa lalu. Cuman Bapak sendiri tuh kayak, gimana ya, jadi kayak gak enaknya mau ngomong ke adek gitu kan pertamanya kan. Cuman saya di situ masih bilang kalau, iya Pak, apa-apa ngomong aja. Bapak bilang, saya bukan anak kandung mereka. Jadi selama 17 tahun saya tidak mengenal siapa bapak kandung saya, tidak mengenal siapa ibu kandung saya. Saya hidup sendirian saat ini. Nah, udah mulai cerita kayak gitu, saya terpukul. Saya ceritalah ke mama angkat saya, Ibu Rita ini. Banyak banget ujangan-ujangan yang mama Rita kasih ke saya. Baik, lu harus kuat, lu harus semangat. Ada Tuhan yang selalu ada buat kamu, baik. Nggak selamanya orang tua itu benar untuk mendidik. Caranya seperti itu tidak. Karena orang tua saya itu galaknya segalak itu yang saya bilang tadi. Salah taruh baju, gaplok. Nyuci piring kurang bersih, ada satu noda sedikit, tampar. Tuh, karena Mama Rita bilang saya, kamu kuat, kamu mampu, kamu bisa. Ada Tuhan Yesus yang selalu buat kamu kuat. Mama Rita bilang kayak gitu saya. Sampai akhirnya saya berjalan. Tibalah saya di mana saya itu harus PKL. PKL, ya kan? Saya PKL selama 6 bulan. Di bulan yang kedua, masuk ke bulan kedua, saya kena COVID, saudara. COVID di situ saya down. Saya bilang, orang tua saya udah bilang kayak gitu, masihkah mereka mau menerima saya dengan baik? Masihkah mereka mau mengurus saya seperti halnya mereka belum mengatakan hal tersebut kepada saya? Puji Tuhan, Tuhan nyatakan kuasanya, ternyata masih. Namun kegalakannya tidak berkurang, masih sedikit.
ketegasannya, gitu kan. Udah akhirnya di rumah sakit itu saya banyak lihat ada orang yang bertahan di sana 2 bulan, ada yang 2 minggu, ada yang seminggu setengah, paling cepat seminggu setengah. Tapi apa saudara? Saya kena COVID, dites 2 kali, hasilnya positif. Saya masih ada suratnya, kalau tadi saya kasih ke Kak Neti, mungkin saya bisa tunjukin suratnya. Nah, udah kayak gitu, ya. Orang lain 2 minggu, 3 minggu, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan. Tuhan nyatakan kuasanya terhadap saya, karena pada saat itu saya tantang Tuhan. Tuhan, jika Engkau Tuhan Yesus yang saya lihat, Engkau benar-benar Tuhan, sembuhin saya. Percaya nggak saudara? 3 hari, ya, 3 hari setelah saya tes itu, saya di karantina, ngeliat orang berbulan-bulan. 3 hari saya ditaruh di ruangan ber-AC, yang tadinya saya nggak boleh di ruangan ber-AC. Berjemur juga saya malas. Tuhan Yesus nyatakan kuasanya, saya sembuh 3 hari. Bayangin dong, dokter geleng-geleng. Orang kena corona di mana masuk di ruangan ber-AC? Ya kan udah bengek. 3 hari sembuh. Minum obat enggak, makan enggak, minum enggak. Harusnya udah sakit nggak makan nggak minum nggak gerak nggak berjemur mati. Tapi ini enggak. Tuhan nyatakan terhadap saya, nggak mati saya. Ini buktinya saya masih bisa live sama saudara-saudara yang saya kasihi, benar-benar saya cintai semuanya. Saya masih hidup, saya kuat, saya masih itu mah Tuhan baru nunjukin ini aja kali, baru ibarat kayak hal-hal maaf saya harus katakan ini, waktu itu yang saya katakan seperti ini, itu mah ecek-ecek gitu kan, maaf sebelumnya saya waktu itu kan. Setelah saya ngomong kayak gitu, Tuhan nyatakan kuasanya kembali, saya dikasih kanker otak, saudara. Kanker otak. Sampai harus saya di kemoterapi di salah satu rumah sakit. Saya dibawa ke Jawa, dibilang katanya ini udah stadium. Berapa yang jelas itu kayaknya kemungkinan umur tuh udah bisa ketebak, udah bisa ibaratkan kayak ponis dokter tuh, nggak bakal bertahan lama lah ibaratnya gitu kan. Orang-orang yang tinggal di sekitar rumah heboh. Si Boy bener kena ini. Yang nyatakan ya, saya makin kurangan bertabung. Bayu, Bayu dengar saya? Shalom Bayu. Aduh, jelek sekali internetnya ya, teman-teman. Sebentar. Saya mungkin suruh dia masuk lagi, lalu nanti cerita lagi ya soal kanker otak ya. Aduh, jelek sekali ini. Iya. Sebentar teman-teman. Ini tadi bagus, sekarang jadi jelek. Kesaksiannya bagus ya, luar biasa ya teman-teman ya. Ya, sebentar ya. Iya, signal nggak bagus. Di tempat saya juga tidak bagus, di mana-mana udah nggak bagus. Iya, semoga nanti bisa ya. Ya, kesaksiannya bagus sekali, luar biasa memang. Ya, signal saya sekarang bagus. Signal saya sekarang lagi bagus. Sabar teman-teman ya, sabar. Kita tunggu lagi.